Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara kerja dari sebuah elevator pada bangunan berlantai 4, di mana sekarang saudara telah melihat di layar laptop saya beberapa buah rangkaian untuk elevator tersebut. Yang pertama adalah rangkaian utama, terdiri dari sebuah motor, yakni motor listrik 3 fasa. Kemudian di sini ada saklar pengendali untuk arah mundur dan arah maju. Masing-masing terdiri dari saklar berupa saklar triple normally open. Kemudian di sini saklar triple normally open. Masing-masing ini dari kontaktor magnet 6 dan ini berasal dari kontaktor magnet 7, seperti ditunjukkan pada rangkaian kontrol bawah ini. Inilah holding coil dari kontaktor magnet 6, ini holding coil dari kontaktor magnet 7. Kemudian untuk rangkaian di atas tadi juga dilengkapi dengan sebuah elevator dengan 4 lantai yang disiapkan untuk program ini, yaitu lantai pertama, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Kemudian setiap lantai dilengkapi dengan limit switch atau LS. Di sini LS1, LS2, LS3, LS4. Setiap LS diserikan dengan sebuah kontaktor magnet. Maka di sini disebut dengan kontaktor magnet limit switch 1. Di sini kontaktor magnet limit switch 2. Dan ini kontaktor magnet limit switch 3. Dan ini kontaktor magnet limit switch 4. Kemudian saudara sekalian, selain itu terdapat rangkaian kontrol. Ini di sebelah kanan, inilah untuk menghidupkan daripada elevator tersebut. Terdiri dari beberapa buah tombol, itu tombol S1 operasikan elevator menuju lantai 1, tombol S2 untuk mengoperasikan elevator menuju lantai 2, tombol S3 untuk mengoperasikan elevator menuju lantai 3, tombol S4 untuk mengoperasikan elevator menuju lantai 4. Masing-masing tombol dilengkapi dengan sebuah kontaktor magnet. Itu di sini kontaktor magnet 1, ini kontaktor magnet 2, kontaktor magnet 3, kontaktor magnet 4. Dan masing-masing kontaktor magnet dikunci oleh saklar normally open dari kontaktor magnet limit switch 1. Di sini kontaktor magnet limit switch 2. Di sini kontaktor magnet limit switch 3. Ini sini saklar normally open dari kontaktor magnet limit switch 4. Kemudian kita lihat lagi ke rangkaian kontrol bawah sini. itu hubungan antara diagram kontur ini
seperti rangkaian kemarin, yaitu di sini menggunakan saklar normally open dari masing-masing kontaktor yang 4 ini. Ini saklar normally open dari kontaktor 1, saklar normally open dari kontaktor 2, saklar normally open dari kontaktor 3, saklar normally open dari kontaktor 4. Juga yang ini sama, K1, K2, K3, K4. Kemudian masing-masing saklar normally open ini dari masing-masing kontaktor digunakan untuk mengoperasikan baik kontaktor 6 untuk arah turun maupun kontaktor 7 untuk arah naik. Kemudian saudara, untuk mengoperasikan kontaktor 6 dan 7 di sini dilengkapi dengan penguncian, yaitu saklar normally open dari kontaktor 5 dan saklar normally close dari kontaktor 5. Inilah kontaktor magnetnya yang kita siapkan di sini. Bagaimana cara kerja daripada rangkaian ini? Pertama, ketika rangkaian ini kita aktifkan atau rangkaian kontrolnya setelah kita beri arus, maka rangkaian limit switch ini akan bekerja, dan pada lantai pertama kita lihat limit switch-nya sudah tertekan oleh elevator sehingga bekerja hanya 3, limit switch 2, 3, dan 4, sedangkan limit switch 1 dalam keadaan off. Maka limit switch 1 dari kontaktor 1 digunakan di sini untuk mengunci agar kontaktor 1 tidak bisa dioperasikan karena saklar normally open dari kontaktor limit switch 1 dalam keadaan mati di sini. Tetapi kontaktor limit switch 2, 3, dan 4 dalam keadaan hidup. Maka di sini saklar normally open dari kontaktor limit 2, limit switch 3, limit switch 4 dalam keadaan on. Dengan arti kata, bila tombol 2 ditekan maka kontaktor 2 akan hidup. Bila S3 ditekan maka kontaktor 3 akan hidup. Bila S4 ditekan maka kontaktor 4 akan hidup. Maka saklar-saklar K2, K3, 4 akan bekerja. Artinya arus akan dapat mengalir dari saklar normally close kontaktor 5 menuju kontaktor 7, menyebabkan nantinya motor akan bergerak ke arah naik sehingga elevator akan bergerak naik. Kalau kita operasikan tombol S2, maka saklar normally open dari K2 ini akan nutup dan bekerjalah kontaktor 7 dan elevator akan ditarik naik oleh motor. Juga demikian, bila kita tekan tombol S3, maka tombol normally open K3 akan menutup, menyebabkan kontaktor 7 akan bekerja arah naik sehingga elevator akan naik ke lantai 3. Itu juga bila tombol S4 ini yang kita tekan, maka saklar normally open dari K3
4 ini akan menutup, maka kontaktor 7 akan bekerja menyebabkan motor bergerak ke arah naik atau membawa elevator naik ke lantai 4. Dan juga diikuti oleh indikator-indikator ini. Kalau elevator berada di lantai 1, maka lampu 1 yang menyala. Bila elevator berada di lantai 2, maka lampu 2 menyala. Bila elevator berada di lantai 3, maka lampu 3 yang menyala. Bila elevator berada di lantai 4, maka lampu 4 menyala. Ketika elevator berada di lantai 4, maka elevator akan menekan saklar limit switch 4, sehingga kontaktor limit switch 4 akan mati atau berhenti bekerja. Akibatnya, penguncian di sini berupa saklar normally close dari kontaktor limit switch 4 akan kembali ke posisi semula dalam keadaan menutup. Sedangkan mid switch yang 3 lagi, yaitu LS1, LS2 dan LS3 akan dalam keadaan bekerja. Dengan demikian LS1 bekerja dan normally open, saklar normally open dari kontaktor limit switch 1 akan menutup, sehingga arus bisa masuk ke kontaktor 5. Dengan masuk arus kontaktor 5, maka penguncian di sini akan mendapat arus kunci daripada kontaktor 5, sehingga kontaktor 5 akan tetap bekerja. Dengan bekerjanya kontaktor 5, maka saklar normally open dari kontaktor 5 akan menutup, dan saklar normally close dari kontaktor 5 akan terbuka, sehingga yang siap untuk bekerja sekarang adalah kontaktor 6 dengan arah turun atau membawa elevator turun dari lantai 4 ke 3 atau ke lantai 2 atau ke lantai 1. Bila ditekan tombol S3, maka elevator akan bergerak ke lantai 3, karena saklar normally open dari K3 di sini akan menutup, sehingga harus mengalir ke sini, kemudian terus ke sini, ini dalam keadaan menutup, dan terus ke kontaktor 6, sehingga kontaktor 6 hidup dan menyebabkan motor bergerak ke arah bawah atau membawa elevator ke lantai bawahnya. Kemudian kalau yang ditekan adalah tombol S2, maka saklar normally open dari K2 yang ada di sini akan menutup, sehingga harus mengalir ke kontaktor 6 dengan arah turun, menyebabkan elevator turun ke lantai 2. Juga bila ditekan tombol S1, maka saklar normally open dari kontaktor 1 ini akan menutup, menyebabkan arus masuk ke motor dan menyebabkan motor bergerak ke arah bawah atau membawa elevator ke bawah ke lantai 1. Kemudian masing-masing juga diikuti oleh hidupnya lampu-lampu indikator ini yang menunjukkan di mana berada elevator sekarang, apakah berada lantai 1, lantai 2, 3 ataupun 4. Untuk itu, mari saya aktifkan dulu rangkaian ini. Artinya rangkaian kontrolnya sudah diberi arus listrik, sehingga di sini kita lihat rangkaian penguncian yang ada di elevator sudah bekerja, dimana
ketika elevator berada di lantai pertama, maka limit switch atau LS1 ini tertekan, sehingga kontaktor limit switch 1 ini akan mati. Dengan demikian, saklar normally open dari kontaktor limit switch 1 ini tidak bekerja, tetap dalam posisi open, hingga kontaktor 5 tidak bekerja, dan saklar dari kontaktor 5 itu sudah berada di sini untuk beri perintah masuk arus menuju kontaktor 7 dan kontaktor 6. Dengan tidak bekerjanya kontaktor 5, maka arus bisa masuk hanya melalui saklar normally close dari kontaktor 5 menuju ke kontaktor 7, yang menyebabkan motor bergerak naik atau membawa elevator naik ke lantai berikutnya. Coba saya klik di sini, nanti 2 masuk arus dari sini sehingga elevator bergerak ke lantai 2. Sekarang pada posisi 2, limit switch 1 sudah aktif kembali dan kontaktor limit switch 1 sudah bekerja kembali. Sedangkan LS2 yang off dan kontaktor limit switch 2 tidak bekerja lagi. Yang bekerja adalah kontaktor limit switch 1, kontaktor limit switch 3, kontaktor limit switch 4. Jadi ini bekerja hanya 3, 1, 2, 3. Maka elevator siap dijalankan oleh tombol S1 menuju lantai 1, oleh tombol S3 menuju lantai 3, oleh S4 menuju lantai 4. Untuk itu saya tekan tombol S3. Sekarang elevator berada pada lantai 3. Sekarang saya tekan tombol N4, maka elevator berada pada lantai 4. Pada posisi ini, di mana limit switch 4 tertekan sehingga kontaktor magnet limit switch 4 mati, sehingga saklar normally close sebagai pengunci di sini dari kontaktor limit switch 4 tidak bekerja. Maka saklar normally close ini bisa mengalirkan arus menuju ke kontaktor 5. Karena apa? Kita lihat normally open daripada kontaktor limit switch 1 sudah bekerja di sini. Karena di sini sudah tidak tertekan oleh elevator, maka arus bisa masuk ke kontaktor limit switch 1, sehingga saklar normally open dari kontaktor limit switch 1 bekerja, sehingga arus masuk ke kontaktor 5 dan dilakukan penguncian oleh saklar normally open kontaktor 5 sini. Maka kontaktor 5 tetap bekerja, yang menyebabkan saklar normally close kontaktor 5 jadi open atau terbuka, sehingga tidak bisa mengalirkan arus ke kontaktor 7. Sedangkan kontaktor normally open dari kontaktor 5 sudah bekerja, menyebabkan arus bisa mengalir menuju kontaktor 6. Artinya motor penggerak akan bergerak ke arah turun atau menyebabkan elevator turun ke lantai bawahnya. Di sini kita lihat ada 3 kontaktor yang aktif. Kontaktor limit switch 1, kontaktor limit switch 2, kontaktor limit switch 3. Kita lihat sini masing-masing ada sini. LS1, LS2, LS3. Artinya apa? Elevator siap kita gerakkan ke lantai 1 dengan menekan tombol 1.
Elevator siap kita gerakkan ke lantai 2 dengan menekan tombol 2. Elevator siap kita gerakkan ke lantai 3 dengan menekan tombol S3. Untuk itu kita tekan tombol 3. Ya, sekarang sudah berada elevator pada lantai 3. Sedangkan limit switch LS3 nya tertekan, menyebabkan kontaktor limit switch 3 dalam keadaan mati. Kita lihat sini, menyebabkan kontaktor 3 juga mati. Sehingga yang siap kita kerjakan adalah kontaktor 1, kontaktor 2 dan kontaktor 4. Artinya elevator siap digerakkan ke lantai 1 dengan menekan tombol 1, siap digerakkan ke lantai 2 dengan menekan tombol 2, siap digerakkan kembali ke lantai 4 dengan menekan tombol S4. Sekarang saya menekan tombol S2 saja. Nah, sekarang elevator sudah turun ke lantai 2. Saya tekan tombol S1. Nah, sekarang elevator sudah berada di lantai 1. Dengan demikian, tombol atau saklar limit switch 1 di sini sudah tertekan, maka dalam keadaan off, sehingga kontaktor magnet listrik limit switch 1, maka kontaktor magnet limit switch 1 akan mati. Kita lihat sini, kembali ke posisi normalnya, normally open, sehingga arus tidak bisa masuk ke kontaktor 5. Artinya yang siap bekerja sekarang adalah kontaktor 7, dimana arus dapat mengalir melalui saklar normally close kontaktor 5 menuju kontaktor 7 bila salah satu kontaktor ini bekerja. Artinya elevator siap digerakkan lagi ke atas. Contoh, tekan tombol S2, berarti nanti yang bekerja adalah saklar normally open S2. Kita lihat ya, maka naik ke lantai 2. Kita tekan tombol S3, maka saklar normally open dari K3 akan menutup sehingga elevator naik ke lantai 3. Kita klik sini ya, betul, nampak. Kita tekan tombol N4, nampak. Nah, demikian. Saya mau turun langsung ke lantai 1, tekan saja ini, kembali 1, perhatikan indikator juga bekerja. Nah, demikianlah saudara sekalian para pengunjung, cara kerja daripada elevator pada bangunan berlantai 4. Mudah-mudahan materi yang saya sajikan ini dapat bermanfaat bagi saudara sekalian, dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.